Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi Herbal Industrial Scale Up untuk sesi satu ya. Jadi kita akan bagi Herbal Industrial Scale Up ini menjadi 3 sesi. Di mana sesi satu ini kita akan bahas tentang pemilihan dan penerapan prinsip kehalalan dalam pemilihan metode ekstraksi. Yang mana berdasarkan undang-undang tentang jaminan produk halal, jadi semua produk yang beredar di Indonesia itu harus ada label halalnya, termasuk salah satunya adalah obat tradisional. Nah, eh, terkait dengan penerapan prinsip kehalalan ini sendiri, memang tidak serta-merta hanya di satu proses saja, melainkan di banyak bagian gitu ya. Nah, sehingga memang tidak bisa kita selesaikan dalam eh, bahasan satu ini saja gitu. Jadi kita akan selesaikan insya Allah dalam 3 bahasan ke depan. Eh, Baik, hari ini saya tidak akan berlama-lama, jadi tidak akan membahas terlalu banyak meskipun saya menyediakan banyak slide. Namun saya hanya akan fokus ke inti dari bahasan kita terkait dengan seperti apa sih pemilihan metode ekstraksi itu sendiri dan mungkin sedikit point of view dari prinsip kehalalannya itu sendiri terkait obat tradisional. Baik, kita lihat tentang peraturan terkait dengan jaminan produk halal. Ini pertama ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal, yang mana undang-undang ini mengatur terkait dengan produk-produk yang beredar di Indonesia itu harus mencantumkan label halal. Termasuk juga produk-produk UMKM ya, jadi makanan. Sehingga memang sekarang itu terkait dengan pengaturan logo halal atau pengusulan terkait dengan logo halal itu dimudahkan ya dengan adanya beberapa kelas di mana untuk produk UMKM usaha mikro itu gratis sama sekali tidak ada biaya, hanya saja memang ada beberapa proses yang diikuti seperti halnya Anda harus mengikuti beberapa prosedur, contohnya adalah mengikuti pelatihan, adanya pendampingan dan sebagainya. Baik, kemudian juga adanya Permenak tahun 2006, nomor 2000, nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, di mana eh, terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal ini sendiri yang sebelumnya oleh MUI, sekarang dialihkan di Kemenak ya, Kementerian Agama. Kemudian PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ini juga menyangkut batas waktu untuk beberapa produk gitu ya, untuk mencantumkan logo halal. Jadi termasuk salah satunya adalah produk obat tradisional. Jadi ada juga Perpres nomor 6 tahun 2023 yang terbaru tentang sertifikasi halal obat, produk biologi dan juga alat kesehatan. Ini yang menjadi dasar bahwa memang eh, obat maupun makanan, jangankan obat dan makanan gitu ya, barang-barang yang kita gunakan saja itu juga eh, contoh lah ya, misalkan alat kesehatan itu juga harus ada label halalnya seperti itu. Nah, konteks jaminan halal itu sendiri tidak hanya menyangkut satu bagian saja gitu, tapi melainkan keseluruhan bagian dari mulai bahan bakunya, proses produksinya, peralatan sampai ke dokumentasi. Jadi bahan bakunya, apakah bahan bakunya memang bersumber dari bahan baku yang halal, gitu ya, dari mulai cara perolehan. Termasuk bahan baku ini kan kalau di obat itu tidak hanya bahan utama, ada bahan pembantu, ada bahan pe, apa namanya itu pelarutnya dan lain sebagainya. Proses produksi. Nah, pada proses produksi ini juga apakah melibatkan unsur-unsur yang memang bersinggungan antara halal dan haram gitu ya. Di mana proses produksi ini sendiri misalkan penggunaan pelarut-pelarut yang tidak dibolehkan misalkan ya. Contoh alkohol fermentasi. Nah, ini ketika di dalam proses produksi melibatkan alat fermentasi seperti apa dasarnya misalkan. Kemudian juga ketika sudah dihasilkan ekstrak di mana produksinya menggunakan etanol, nah ekstraknya apakah masih mengandung etanol atau tidak? Nah, jadi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan terkait dengan konteks jaminan halal ini. Termasuk peralatan yang digunakan, apakah bercampur dengan peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk produk-produk lain yang memang tidak halal. Jadi
Tidak semua produk harus halal sebenarnya, gitu ya. Contoh misalkan ya, ada produk-produk yang bersumber dari babi, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi memang tidak boleh mencantumkan logo halal, karena memang tidak halal. Termasuk pada saat proses produksinya juga tidak boleh digabungkan gitu. Nah, kenapa? Karena ya ada yang beberapa orang yang memang mengkonsumsi produk-produk tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ada dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan dari mulai penyiapan bahan baku, supplier bahan bakunya, proses produksinya dan sebagainya. Ini yang juga penting untuk diketahui. Baik, ini adalah batas waktu pencantuman label halal. Kita soroti yang obat tradisional ya. Di mana untuk obat tradisional di sini eh, pencantuman logo halal. Jadi setiap produk yang beredar di Indonesia, khususnya untuk obat nasional, itu maksimal di 17 Oktober 2026 harus sudah mencantumkan logo halal. Jadi sekarang itu semua industri obat tradisional sedang berbenah supaya bisa mendapatkan logo halal dan bisa menempelkan logo halal di kemasannya. Nah, untuk obat bebas dan sebagainya itu ada tersendiri ya. Oke, kita masuk ke bahasan kita terkait dengan eh, materi hari ini ya industrial scale up di mana kita awali dari bahasan tentang bagaimana memilih metode ekstraksi untuk skala laboratorium. Jadi kita batasi pada pertemuan ini adalah bagaimana kita memilih metode ekstraksi untuk skala laboratorium. Jadi belum masuk ke skala industri ya. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya ramuan eh, obat atau bahan alamiah obat ya yang dalam kita kenal di sini ada tanaman, ada hewan dan juga ada mineral gitu ya. Ini kita tahu ada banyak ragamnya dan juga mengandung banyak senyawa. Banyak bukan hanya senyawa ya, tapi juga banyak hal-hal lain lah terkandung di dalam bahan tersebut. Dan kita bisa lihat di sini bahan yang terkandung di dalam material itu ada yang tidak aktif, ada senyawa yang aktif, ada senyawa polar, non polar dan sebagainya. Nah, semua kandungan senyawa tersebut tentunya ada yang memang kita jadikan sebagai target untuk terekstraksi. Tapi ada juga yang memang tidak dijadikan sebagai target. Ini akan menjadi dasar terkait dengan seperti apa kita memilih metode ekstraksi yang sesuai. Contoh misalkan, ketika kita mentargetkan senyawa aktif polar, misalkan. Nah, senyawa aktif polar, contoh misalkan adalah glikosida, saponin, dan sebagainya. Tentunya pada saat proses ekstraksi membutuhkan pelarut-pelarut yang sifatnya adalah polar. Kenapa? Karena pelarut-pelarut ini akan menarik senyawa-senyawa polar tentunya. Atau seandainya misalkan di sini kita ingin menghitung kadar lemak misalkan. Nah, lemak sendiri ini adalah senyawa yang memang memiliki sifat kurang polar, lebih cenderungnya adalah non polar. Sehingga pada saat metode ekstraksinya itu menggunakan pelarut-pelarut non polar. Nah, jadi eh, dasar dari pemilihan metode ekstraksi itu salah satunya adalah kita melihat senyawa apa yang akan dijadikan target. Dan kemudian tidak hanya senyawa apa saja, melainkan ada juga faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan memilih eh, metode ekstraksi. Dan kenapa sih kita harus melakukan ekstraksi? Kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka ketika kita tidak melakukan ekstraksi, kita langsung mengambil obat dari bahannya langsung. Jadi menjadikan bahan ini sebagai obat langsung, seperti misalkan. Maka di sini itu tidak hanya terkandung senyawa aktif yang kita inginkan, tapi juga terkandung senyawa-senyawa lain. Sehingga kadar senyawa aktif yang kita harapkan menghasilkan efek farmakologi itu menjadi rendah. Kalau kadarnya rendah, maka jangan harap dia bisa menghasilkan efek farmakologi. Sehingga tujuan dari proses ekstraksi adalah memisahkan senyawa aktif yang kita harapkan dari senyawa-senyawa lain yang memang tidak kita harapkan, sehingga konsentrasi senyawanya meningkat. Dengan konsentrasi senyawa meningkat, maka dosis menjadi lebih rendah, gitu ya, dan juga efektivitas menjadi lebih baik. Itu harapannya. Baik. Proses ekstraksi sendiri ini merupakan salah satu langkah untuk menghimpun senyawa. Tadi yang sudah saya bahas, sehingga terpisah dari senyawa lain. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, ekstraksi itu sendiri adalah metode pemisahan.
Jadi ekstraksi masuk ke dalam metode pemisahan. Apa yang akan dipisahkan? Tentunya senyawa yang kita harapkan, yakni senyawa aktif ataupun senyawa-senyawa marker yang kita akan nanti jadikan sebagai identitas dan lain sebagainya itu ya. Nah, ekstraksi sendiri ini melibatkan banyak proses. Ada proses fisika, ada proses kimia. Ada yang menggunakan pelarut, ada yang juga tidak menggunakan pelarut. Pelarutnya sendiri ini kita sepakati ya. Jadi ketika kita mengistilahkan pelarut, maka tidak selalu pelarut itu bentuknya cair. Bisa jadi pelarut itu bentuknya padat, bisa jadi bentuknya adalah semisolida atau likuida yang paling umum ya, atau bahkan pelarut ini sifatnya adalah superkritik. Jadi suatu kondisi di mana pelarut tersebut antara gas dan cairan. Jadi kondisinya superkritik, cairan bukan, tapi gas juga bukan, gitu ya. Nah, ada juga yang pelarutnya adalah gas, gitu. Nah, namun untuk pelarut gas ini memang masih jarang ya. Adapun yang mendekati gas itu adalah yang superkritik yang sudah digunakan. Baik, hasil ekstraksi ini sendiri nantinya akan menghasilkan ekstrak, di mana ekstrak sendiri ini ada banyak ragamnya tergantung kebutuhan. Contoh misalkan, ya, ketika kita menyeduh teh, apakah tehnya ditubruk, misalkan dari teh bahan kita tambahkan air panas, atau misalkan tehnya dalam bentuk patch, patch itu udah teh celup misalkan ya. Nah, ketika kita melakukan proses eh, apa namanya itu penyeduhan teh tersebut, maka sungguhnya itu terjadi proses ekstraksi. Ketika airnya sudah dipisahkan dari ampasnya, yakni teh yang tidak akan kita makan tentunya dan kita buang, maka air teh yang kita hasilkan itu sudah merupakan ekstrak dan kita kenal ini sebagai ekstrak cair. Jadi ekstrak cair ini adalah ekstrak yang baru dihasilkan eh, dan setelah terpisah dari ampasnya. Nah, selain ekstrak cair, ada juga biasanya beberapa orang menginginkan ekstraknya lebih kental, gitu ya. Jadi ada ekstrak kental, bahkan ada yang juga mengharapkan ekstraknya menjadi ekstrak kering. Jadi sehingga kalau kita kelompokkan ekstrak itu ada empat secara empat jenis gitu ya, secara bentuknya. Ada ekstrak cair, encer, kental, dan kering. Ini eh, saya kelompokkan begini, ini untuk memudahkan saja dalam mengingat terkait proses pembuatan atau pembentukan ekstrak. Nah, ekstrak cair ini ada juga yang mengenalnya adalah ekstrak fluidum atau ada juga yang menyebutnya sebagai misela, yakni pelarut yang sudah mengandung senyawa dan terpisah dari ampasnya. Kita bayangkanlah ekstrak cair ini adalah tadi air teh atau air kopi misalkan ya. Nah, adapun ekstrak encer ini adalah ekstrak di mana pelarutnya sebagian besar sudah menghilang. Artinya sebagian besar ini apakah 50%-nya, 60%-nya, 70%-nya itu sudah menghilang. Nah, karena pelarutnya sudah menghilang, maka ekstrak yang awalnya cair ini berubah menjadi semi kental. Nah, meskipun kental, tapi ekstrak ini masih bisa dituang. Makanya dikatakan ekstrak encer. Kalau kita ilustrasikan ekstrak encer ini seperti kecap. Ya. Jadi kalau Anda lihat kecap, kecap itu kental. Tapi ketika Anda miringkan, dia masih bisa bergerak, masih bisa dituang. Nah, setelah ekstrak encer ini dihasilkan, maka ada beberapa orang yang menghabiskan seluruh pelarutnya. Sehingga kita hasilkan ekstrak kental, yakni ekstrak spisum, ekstrak yang memang sudah sulit untuk dituang. Jadi dia bentuknya semi liquida, jadi semi solida maksudnya gitu ya. Tapi dia tidak mengalir gitu. Jadi kalau Anda menghasilkan reaksi ini, misalkan di cawan penguap seperti ini, maka ketika kita balik, maka ekstrak itu tidak mengalir. Nah, itu kita kenal sebagai ekstrak kental. Dan ada juga yang mengharapkan ekstraknya adalah ekstrak kering. Jadi benar-benar ekstrak dalam bentuk serbuk, tidak ada lagi apa namanya itu cairan di dalamnya. Nah, cairan yang saya maksud tadi adalah larut gitu ya. Oke, yang mana yang biasanya disukai? Nah, tergantung ya, tergantung tujuan kita membuat ekstrak tersebut. Kalau Anda mau minum teh, minum kopi, justru jelas yang Anda sukai adalah ekstrak yang cair. Tapi kalau Anda misalkan ini menguji efek farmakologi, biasanya yang paling disukai adalah ekstrak encer atau ekstrak kental, karena memudahkan dalam penghitungan dosis. Tapi industri, karena industri ini levelnya adalah proses tidak hanya
sampai ekstrak, tapi juga sampai proses formulasi sehingga dijadikan fitofarmaseutika, maka mereka lebih menyenangi ekstraknya adalah ekstrak kering. Nah, jadi sangat bergantung gitu ya. Anda sukanya ekstrak yang mana? Baik, ini adalah keunggulan dari ekstrak kering. Silahkan bisa dipahami sendiri ya. Dan ini adalah proses pembuatan ekstrak untuk skala laboratorium. Jadi tadi saya bagi-bagi ekstrak menjadi 4 jenis itu untuk memudahkan dalam mengenal proses pembuatannya. Jadi Simplicia pada saat awal di laboratorium itu terlebih dahulu kita siapkan, kemudian kita lakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksinya bolehlah dengan beberapa macam metode gitu ya. Nah, kemudian nanti dari proses ekstraksi ini, setelah kita hasilkan filtrat, artinya yang sudah terbebas dari ampasnya, maka filtrat itu kita kenal sebagai ekstrak cair. Nah, beberapa orang tadi saya sampaikan menyebutnya sebagai misela. Nah, ekstrak cair ini kemudian kita pekatkan menggunakan vakum retarding evaporator. Nah, pada saat kita melakukan pemekatan di sini, maka ekstrak dimasukkan ke dalam labu bundar, labu destilasi. Ya. Nah, kemudian hasil pemekatan ini akan menghasilkan ekstrak encer. Kenapa dihasilkan ekstrak encer? Karena ekstrak ini tadi masih berada di dalam labu, sehingga ekstrak itu harus bisa dikeluarkan dengan mudah. Artinya ekstrak ini kehilangan sebagian besar pelarut, dia sudah mengental, viskositasnya meningkat, tapi dia masih bisa dikeluarkan, masih bisa dituang, masih bisa mengalir. Gitu. Baru dari ekstrak encer ini biasanya ada yang dilanjutkan ke pembuatan ekstrak kental, di mana ekstrak tersebut dipekatkan untuk kedua kalinya, tapi tidak menggunakan vakum rotary evaporator, melainkan di sini menggunakan water bath. Sehingga dihasilkanlah ekstrak kental, yakni ekstrak yang sama sekali tidak mengandung pelarut. Dan jadinya nanti dari ekstrak kental ini ada beberapa yang memang lanjutkan ke pembuatan ekstrak kering. Jadi tergantung ya, Anda tahapannya mau sampai tahapan yang mana. Dan ini tujuan saya kenapa mengelompokkan ekstrak menjadi 4 jenis seperti ini. Baik, ini adalah tahapan pembuatan ekstrak kering. Kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, tujuan ekstraksi tadi sudah kita bahas gitu ya. Secara umum adalah menghimpun senyawa bioaktif dan terpisah dari ampas atau senyawa lain. Kemudian ada juga yang tujuannya adalah mengisolasi senyawa gitu. Jadi, ekstraksi ini adalah tahapan awal untuk mengisolasi senyawa. Dan juga ada tujuan-tujuan lainnya ya yang tidak bisa kita tuliskan di sini. Ini adalah istilah-istilah dalam proses ekstraksi. Yang paling umum adalah linarut, yaitu senyawa target yang akan diekstraksi. Mainstream atau ekstraktan ini adalah pelarut pengekstraksi. Misela yang tadi sering saya sebutkan ini adalah pelarut yang sudah mengandung senyawa atau ekstrak cair atau pelarut yang sudah terpisah dari ampasnya. Ada rafinat, ini adalah bahan biasanya digunakan pada ekstraksi cair-cair ya. Adapun matriks ini adalah semua bagian kecuali senyawa yang akan diisolasi. Dan ada juga istilah-istilah lain yang mungkin tidak tersebutkan di sini. Oke, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode ekstraksi. Jadi ketika kita memilih metode ekstraksi, maka perlu kita perhatikan 4 faktor ini. Pertama adalah polaritas senyawa, kedua wujud senyawa, ketiga stabilitas senyawa, keempat tekstur dari bahan yang mengandung senyawa tersebut. Kita bahas secara singkat dulu ya. Nanti selanjutnya silahkan Anda bisa pelajari sendiri. Pertama terkait dengan polaritas. Polaritas atau kepolaran dari senyawa yang akan kita ekstraksi. Nah, kita kenal senyawa itu setidaknya memiliki beragam sifat kepolaran. Ada senyawa polar, semipolar, dan nonpolar. Semuanya itu sebenarnya ditetapkan berdasarkan strukturnya. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui atau tidak menemukan di literatur seperti apa kepolaran senyawa, maka Anda bisa melihat dari struktur senyawa tersebut. Biasanya, senyawa-senyawa yang memiliki gugus hidroksi dalam jumlah yang besar atau yang banyak, gitu ya, apalagi dia mengandung gugus gula seperti glikosida, maka senyawa-senyawa tersebut cenderung memiliki sifat lebih polar atau sifat larut di pelarut polar atau air. Nah, ini contoh, misalkan ada senyawa namanya adalah ini senyawa flavonoid ya, namanya apa namanya itu senyawa penghasil warna, gitu ya. Eh, dan ini senyawanya khas gitu ya, senyawa khas flavonoid. Kenapa? Karena satu senyawa yang flavonoid yang memiliki muatan. Nah,
Senyawa ini kalau kita lihat dari gugusnya itu memiliki banyak gugus hidroksi. Nah, senyawa yang mengandung gugus hidroksi seperti ini akan mudah diekstraksi dengan menggunakan pelarut polar. Salah satunya adalah air, gitu ya. Nah, eh, senyawa ini ketika kita akan ekstraksi, kita juga perhatikan dari wujudnya. Kalau dilihat secara wujudnya, maka senyawa ini selain mengandung gugus hidroksi juga mengandung gugus benzen ya, bahkan ada 3 gugus benzen, maka bisa dipastikan ini adalah senyawa yang berbentuk padatan. Senyawa yang berbentuk padatan, maka metode ekstraksi terbaik adalah dengan menggunakan pelarut ya. Nah, kemudian berikutnya dari proses stabilitas senyawa, kita lihat bahwa senyawa ini memiliki gugus benzen. Nah, biasanya gugus benzen ini relatif lebih stabil, kecuali ketika dia ada gugus glikosida. Nah, untuk O-glikosida seperti ini, ketika adanya hidrogen ya, dari H2O, maka dia akan terhidrasi sehingga memudahkan dia putus. Atau ada misalkan tidak hanya dari H2O ya, tapi dari asam misalkan. Ini memudahkan putus. Sehingga memang sebisa mungkin metode ekstraksi yang digunakan gitu ya adalah metode ekstraksi yang mampu melindungi senyawa tersebut, biasanya dengan cara yang lebih dingin atau menggunakan suhu yang rendah misalkan ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan wujud. Kita mengenal wujud senyawa itu ada 3 sebenarnya, ada gas, ada padatan, ada cairan. Nah, wujud senyawa ini akan menentukan metode ekstraksi yang dipilih. Contoh, ketika wujudnya adalah cairan. Ketika wujudnya cairan dan senyawa tersebut berada dalam jumlah yang melimpah, seperti misalkan minyak asin dari kulit jeruk, maka metode ekstraksi yang paling mudah adalah tanpa pelarut, melainkan dengan misalkan pengepresan. Karena dengan pengepresan saja yang lebih sederhana, dia sudah bisa keluar. Maka itu adalah metode pilihan yang terbaik. Nah, berikutnya adalah stabilitas senyawa. Stabilitas senyawa ini menentukan apakah proses ekstraksi ini menggunakan metode panas atau metode dingin. Ya. Stabilitas di sini adalah ada yang senyawa-senyawa termolabil dan ada senyawa termostabil. Ketika senyawa diketahui termolabil, maka dipastikan metode yang dipilih adalah metode dingin. Tapi ketika senyawanya adalah termostabil, maka metode yang dipilih adalah metode panas. Kenapa? Karena panas atau suhu ini nantinya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya proses ekstraksi. Tekstur simplisia ini juga mempengaruhi. Kenapa? Karena tekstur simplisia ini menjadikan proses ekstraksi apakah lebih mudah atau lebih sulit. Semakin keras teksturnya, maka semakin sulit proses difusinya pelarut ke dalam bahan. Sehingga untuk tekstur-tekstur simplisia yang keras, maka membutuhkan metode yang memang membutuhkan bantuan panas. Sehingga ketika senyawa itu bahan itu misalkan teksturnya keras seperti akar, kulit batang dan sebagainya gitu ya, maka metode ekstraksinya pilih metode-metode yang panas gitu. Nah, ini setidaknya 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode ekstraksi. Baik, saya sampai sekarang masih belum ingat. Antosianin. Nah, kok susah banget ya mengingat antosianin. Ini adalah senyawa antosianin, di mana senyawa ini khas ada di dalam bunga, kemudian daun-daun yang masih berwarna hijau muda itu ya. Jadi antosianin ini senyawa yang memiliki khasiat sebagai antioksidan dan polaritasnya tadi sudah saya jelaskan adalah senyawa yang bersifat polar. Nah, proses ekstraksinya jelas gitu ya, karena dia wujudnya adalah wujud padatan sehingga menggunakan pelarut dan pelarut yang digunakan adalah pelarut yang bersifat lebih polar. Stabilitasnya tadi ya, karena di sini ada glikosida, adanya asam, adanya panas, ini menyebabkan glikosidanya terputus sehingga kalau kita ingin tetap menghasilkan antosianin, nah kalau kalau udah terputus jadinya antosianidin, udah berubah tuh senyawanya. Nah, kalau misalnya ingin tetap dalam bentuk antosianin, maka kita pilih berdasarkan stabilitasnya adalah metode ekstraksi yang cara dingin ya. Teksturnya bisa macam-macam, ada yang dari bunga, dari daun. Kalau batang sih jarang ya, lebih banyak ini ada di daun dan bunga, maka metode ekstraksinya bisa menggunakan metode-metode yang misalkan maserasi, soklet, reflux, apa itu perkolasi dan sebagainya.
Baik, ini adalah beberapa sifat yang perlu diketahui terkait senyawa. Harap perhatikan ada istilah termolabil, ada istilah mudah menguap. Ini adalah satu istilah yang berbeda, ya. Termolabil ini kaitannya dengan struktur senyawa, sedangkan mudah menguap kaitannya dengan wujud, tidak ada kaitannya dengan struktur. Artinya apa? Boleh jadi senyawa yang mudah menguap ini adalah senyawa yang termostabil. Kenapa dikatakan termostabil? Karena senyawa tersebut, misalkan gitu ya, meskipun wujudnya berubah, tapi struktur senyawanya tidak berubah. Contoh misalkan air. Air ketika misalkan dipanaskan, maka dia wujudnya akan berubah menjadi wujud uap. Nah, uap air ketika kita lihat secara molekul, maka strukturnya masih tetap H2O. Sehingga air dikatakan termostabil, meskipun dia berubah wujud pada saat dipanaskan. Buktinya apa? Ketika diembunkan atau didinginkan, maka air akan kembali ke wujud semula karena strukturnya tetap. Berbeda halnya dengan termolabil, di mana termolabil ini meskipun wujudnya tidak berubah, tapi ketika strukturnya berubah maka dikatakan termolabil. Contoh misalkan ada senyawa, dia misalkan ya butena. Butena ini adalah senyawa 4 karbon tapi mengandung satu ikatan rangkap. Ketika butena ini misalkan dipanaskan, sehingga dampaknya apa? Eh, Contoh misalkan ya, butena ini ikatan rangkapnya hilang karena terhidrasi, sehingga menghasilkan eh, butana. Nah, N-butena dengan N-butana ini jelas berbeda. Kenapa? Karena butena punya ikatan rangkap, butana dia tidak punya ikatan rangkap. Meskipun misalkan senyawa tersebut bentuknya sama, tapi strukturnya berubah, maka di sini terjadi kerusakan. Maka disebut sebagai termolabil. Nah, untuk ikatan-ikatan rangkap, proses perubahan yang terjadi tidak hanya perubahan dari adanya ikatan rangkap menjadi tidak ada ikatan rangkap, tapi juga adanya perubahan terkait dengan geometri. Yang awalnya cis bisa berubah menjadi trans. Ini udah berubah, udah beda lagi, gitu ya. Contoh misalkan, di dalam asam lemak kita mengenal ada asam oleat. Asam oleat ini bentuknya cis. Ya, ada ikatan rangkap pada 9 atom karbon bentuknya cis. Ketika dipanaskan dia akan berubah bentuk menjadi trans. Kalau udah bentuk jadi trans udah beda lagi, udah bukan lagi asam oleat, tapi disebutnya adalah elahidat. Nah, ini adalah bentuk termolabil ya. Jadi perhatikan beda antara termolabil dengan mudah menguap. Oke. Kemudian penggolongan ekstraksi kita mengenal secara umum ada ekstraksi mekanik, dry rendering, dan ada ekstraksi menggunakan pelarut atau solvent extraction. Sekali lagi perhatikan pelarut di sini bukan berarti pelarut itu adalah selalu cair ya. Jadi pelarut itu ada banyak ragamnya. Nah, ekstraksi mekanik, dry rendering ini tentu tanpa menggunakan pelarut. Nah, biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung minyak, baik minyak atsiri ataupun minyak lemak dalam jumlah yang melimpah. Sehingga ketika dipres, maka biasanya minyaknya akan langsung keluar. Ini contoh alat pres hidrolik, di mana ketika Anda memasukkan bahan yang mengandung minyak di sini, apakah minyak lemak atau minyak atsiri, ketika dipres, maka nanti minyaknya akan langsung keluar. Nah, ini adalah cara yang paling efektif, paling mudah gitu ya, ketika memang kita ingin menghasilkan minyak tanpa adanya penggunaan pelarut sama sekali. Tapi ketika sampelnya misalkan berupa padatan, maka sampel padatan tidak mungkin menggunakan pres hidrolik. Maka untuk sampel-sampel padatan, maka kita gunakan ekstraksi menggunakan pelarut. Nah, apakah boleh misalkan ini ekstraksinya minyak gitu ya, tapi menggunakan pelarut? Sangat boleh juga. Kenapa? Karena tidak semua minyak di dalam bahan itu bisa dihasilkan menggunakan metode dry rendering. Contoh minyak atsiri jumlahnya kecil, misalkan bunga. Minyak atsirinya sedikit sekali, cuma 2% atau 1% misalkan ya, atau bahkan 0,5%. Maka tidak bisa dengan dry rendering, karena hasilnya akan sedikit sekali. Maka untuk cara seperti itu gunakan cara menggunakan pelarut. Ini adalah terkait dengan ragam metode ekstraksi ya. Kalau kita lihat, kalau menggunakan pelarut itu ada ekstraksi cair padat, berarti pelarutnya bentuknya cair. Ada juga pelarut padat-padat, berarti ekstraksinya bentuknya pelarutnya bentuknya padat. Ada juga ekstraksi fluida superkritik padat. Jadi bentuknya ini adalah fluida superkritik. Ya. Nah, ada banyak ragamnya. Kita mungkin tidak akan bahas satu persatu, hanya beberapa bagian saja. Oke, penggolongan ekstraksi kita mengenal ada ekstraksi bertahap dan ada ekstraksi sinambung. Apa bedanya bertahap dengan sinambung gitu ya? Silakan nanti Anda pelajari. Namun secara umum
kita bisa mengenali adanya perbedaan antara bertahap dan sinambung. Yang paling kentara adalah pada penyimpanan pelarut dan bahan. Ekstraksi bertahap di pelarut dan bahan itu disimpan di tempat atau di wadah yang sama, jadi tercampur dan terjadinya proses perendaman. Itu ciri ekstraksi bertahap. Sedangkan ekstraksi sinambung di sini dia pelarut dan bahan itu ditempatkan di tempat yang terpisah. Adapun pelarut nanti akan dialirkan melalui bahan secara terus-menerus. Sehingga pelarut itu akan terus bergerak melewati bahan. Sehingga di sini tidak jadi proses perendaman. Itu namanya ekstraksi sinambung. Jadi itu bagaimana kita membedakan metode model ekstraksi bertahap dan sinambung. Ini contoh untuk ekstraksi bertahap dan ini adalah contoh untuk ekstraksi sinambung ya. Silakan Anda lihat cirinya didasarkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Oke, ini gambaran lain terkait dengan ekstraksi bertahap. Misalkan Anda bikin kopi tapi menggunakan alat seperti ini. Ini kan bahan kopinya ada di sini, Anda tambahkan air, Anda aduk. Nah, ini tipikal bertahap, gitu ya. Kenapa? Kopi dan air dicampurkan dalam satu wadah, dilakukan proses pengadukan, sehingga di sini terjadi proses perendaman. Adapun kalau ekstraksi sinambung seperti ini, masih juga bikin kopi, tapi bikinnya agak beda nih. Beda dengan yang ini ya. Kalau di sini, kopinya dimasukkan ke dalam satu pot, yang mana potnya sudah dilapisi oleh filter, kemudian air panas dilewatkan. Ya, tidak hanya air panas, bisa air dingin juga sih, kalau misalnya mau gitu ya. Itu dilewatkan melalui kopi. Nah, air ini akan terus mengalir, membawa si kopi langsung masuk ke bawah. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan ekstraksi sinambung. Jadi jelas sekali terjadi perbedaan di sini ya. Jadi untuk memudahkan mengingat, Anda tinggal ingat dua proses ini. Baik, lanjut kita ke ekstraksi cair padat. Nah, ekstraksi cair padat, kenapa dikatakan cair padat? Karena pelarut pengekstraksinya bentuknya cair, bahan yang akan diekstraksi bentuknya padat. Setidaknya, biasanya ada dua metode yang digunakan. Ada ekstraksi tunggal dan ekstraksi bertingkat. Apa bedanya? Ekstraksi tunggal ini adalah ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan satu pelarut yang sama. Jadi pelarut dengan kepolaran yang sama dari awal sampai akhir, gitu ya. Itu kita kenal ekstraksi tunggal. Ekstraksi tunggal ini biasanya dilakukan ketika memang kita belum mengetahui sama sekali senyawa target apa yang akan diambil. Seperti apa sifat dari senyawa tersebut, gitu ya. Nah, adapun ekstraksi bertingkat ini biasanya menggunakan pelarut dengan kepolaran yang meningkat. Biasanya misalkan ekstraksi pertama dengan N-heksan, kedua dengan etil asetat, ketiga dengan etanol misalkan ya. Nah, itu kita kenal sebagai ekstraksi bertingkat. Biasanya kalau ekstraksi bertingkat ini digunakan ketika kita sudah mengenal betul senyawa target apa yang akan kita ambil ya. Sehingga memang kita sudah tahu, oh saya ingin mengambil senyawa yang semipolar. Nah, maka kita gunakan ekstraksi bertingkat. Boleh nggak ingin mengambil senyawa semipolar, tapi kita gunakan ekstraksi tunggal misalkan gitu ya. Nah, ada beberapa kekurangan yang terjadi di sini. Baik, eh, ini gambaran ekstraksi tunggal dan ini adalah gambaran ekstraksi bertingkat. Jadi ekstraksi bertingkat itu pertama misalkan bahan diekstraksi dulu dengan pelarut nonpolar, nanti dipisahkan gitu ya dari ampasnya, nanti ampasnya diekstraksi kembali dengan pelarut semipolar dan ampasnya lainnya diekstraksi dengan pelarut yang polar. Oke, ini hanya perbandingan, simulasi perbandingan, silakan nanti Anda pelajari gitu ya. Misalkan ada tiga pelarut, etanol, asetat, dan heksan. Kemudian kita bandingkan gitu ya, di mana setiap pelarut ini memiliki kemampuan mengekstraksi senyawa polar, nonpolar, dan semipolar dengan kapasitas yang berbeda-beda. Nah, hasilnya tentu akan berbeda. Nah, ini adalah simulasi perbandingannya. Jadi kalau ekstraksi tunggal, kalau hanya pelarut etanol, maka 90% senyawa di dalam ekstrak itu 90% senyawa polar yang terambil, 5% senyawa polar terambil, dan 5% senyawa non-polar. Nah, kalau ekstraksi bertingkat, maka senyawa yang terambil kemungkinan akan jauh lebih banyak, gitu ya. Dan juga lebih murni, terpisah. Dan bisa jadi gitu ya, pada ekstraksi etanol ini awalnya kan 90% nih senyawa polar terambil. Karena di sini senyawa semipolar dan nonpolarnya sedikit jumlahnya, maka bisa jadi tidak 90%, bisa lebih dari 90% senyawa terambil, bahkan bisa 100%. Gitu ya. Oke, ini contoh pelarut
yang digunakan pada ekstraksi didasarkan pada kepolarannya. Saya akan cepat saja, gitu ya. Nah, metode ekstraksi sendiri melibatkan tiga komponen ini. Ada matriks, linarut, dan pelarut, yang mana ketiganya ini yang akan mempengaruhi pemilihan metode ekstraksi. Nah, ini mekanisme yang terjadi secara umum. Jadi, proses ekstraksi itu harus jadi seperti ini. Pertama, mainstream atau pelarut itu harus berdifusi masuk ke dalam bahan. Kenapa harus masuk ke dalam bahan? Di mana di dalam bahan ini terdapat senyawa. Kalau pelarutnya bisa masuk, maka senyawa tidak akan terambil. Gitu. Nah, ketika pelarut masuk ke dalam bahan, maka di sini pelarut akan melarutkan senyawa di dalam bahan, sehingga nanti ketika terjadi ketidakseimbangan konsentrasi, di mana di dalam bahan tersebut si konsentrasi senyawanya sangat tinggi, maka senyawa akan sedikit demi sedikit berdifusi keluar. Ini proses yang terjadi. Sehingga gimana caranya kita bisa meningkatkan rendaman ekstrak adalah pertama, misalkan memudahkan mainstream untuk masuk ke dalam bahan. Caranya gimana? Berarti bahannya harus dipotong-potong dulu, diperkecil. Supaya apa? Memudahkan pelarut untuk lewat. Proses difusi, kalau seandainya bahannya dalam bentuk yang gelebekan besar gitu ya, maka ini akan menyulitkan difusi dari senyawa. Kenapa? Karena jarak difusinya menjadi lebih lebar. Sehingga kita kecilkan tuh ukurannya. Perpendek jaraknya, sehingga proses difusi menjadi lebih cepat. Nah, jadi eh, ini gambaran bagaimana kita memahami terkait metode ekstraksi secara umum, prinsipnya. Kemudian juga kita bisa melihat juga gitu ya langkah-langkah untuk menghasilkan rendemen yang besar. Contoh lain misalkan untuk menghasilkan rendemen yang besar. Ini kan pada saat senyawa itu berdifusi, ada potensi di sini terjadi penumpukan senyawa di luar. Nah, penumpukan senyawa ini akan menyebabkan terjadinya keseimbangan antara konsentrasi di dalam dan di luar. Kalau konsentrasi seimbang terjadi, maka tidak lagi terjadi difusi, sehingga akan menghambat proses ekstraksi. Maka di sini proses difusi harus terus terjadi, kemudian keseimbangan senyawa harus dihindari. Gimana caranya? Diaduk, gitu ya. Nah, jadi ada setidaknya gitu ya dari konsep ini kita bisa melihat ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses ekstraksi. Nah, proses masuknya mainstream ke dalam bahan ini juga bisa dibantu dengan suhu. Di mana dengan adanya peningkatan suhu, maka mainstream yang awalnya mungkin lebih viskos akan menjadi lebih encer. Semakin encer mainstream akan semakin mudah dia menembus bahan. Bahan juga ini terdiri dari dinding selulosa. Adanya panas biasanya dinding selulosa akan rusak. Rusaknya dinding selulosa akan menyebabkan mainstream lebih mudah lagi masuk. Rusaknya dinding selulosa akan memudahkan senyawa lebih mudah lagi berdifusi. Sehingga setidaknya ada 5 faktor ini yang mempengaruhi ekstraksi cair padat. Ya, silakan Anda pelajari apa saja sih pengaruhnya. Karena faktor ini sebenarnya bisa kita bayangkan hanya dengan memikirkan atau melihat konsep ekstraksi seperti ini. Itu ya. Pertama suhu tadi, kedua pengadukan, ketiga perbandingan pelarut linarut. Perbandingan pelarut linarut maksudnya semakin banyak mainstream yang masuk, maka akan semakin mudah senyawa terekstraksi. Kenapa? Karena perbandingan pelarut dengan linarut terkait kelarutan, maka semakin besar gitu ya proporsi pelarut, maka senyawa akan semakin larut. Contoh misalkan, garam, 1 gram garam misalkan dilarutkan dalam 1 mili air, jelas garamnya nggak akan larut semua. Tapi ketika 1 gram garam ini Anda larutkan dalam 100 ml air, maka garamnya akan larut semua. Nah, sehingga jumlah pelarut akan menentukan seberapa banyak senyawa yang terambil. Tapi perhatikan juga, proses ekstraksi ini kan ada beberapa tahap. Ketika jumlah pelarutnya ini lebih banyak, terlalu banyak misalkan ya, maka proses pemakatan nanti akan menjadi semakin lama, sehingga akan menjadi semakin sulit gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengadukan ini ya yang dimaksud dengan kesetimbangan konsentrasi itu kalau Anda nyelupin air tea bag, maka tanpa Anda aduk ya, di sini akan terjadi penumpukan senyawa. Penumpukan senyawa ini akan menyebabkan proses difusi terhenti sehingga metode proses ekstraksi menjadi lebih lambat. Makanya kenapa tercelupnya diaduk-aduk. Nah, supaya kesetimbangan ini tidak terjadi. Ini hanya contoh ilustrasi saja ya. Penggantian pelarut, kita tahu bahwa setiap pelarut itu memiliki kapasitas yang terbatas untuk menarik senyawa. Sehingga ketika kapasitas sudah penuh, maka pelarut menjadi jenuh, terlihat dengan kekeruhan. Pelarutnya udah keruh. Maka ketika pelarut udah keruh, udah jenuh, tidak lagi mengambil senyawa.
Maka supaya rendemen ekstraknya dihasilkan lebih banyak, ganti pelarut yang jenuh dengan pelarut yang lebih fresh. Gitu ya. Ada perbandingan pelarut inarut, ukuran matriks, dan sebagainya. Ini tadi sedikit sudah saya ulas di depan. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut. Oke, ini metode ekstraksi untuk ECP ada maserasi, ya, kemudian ada reflux, dan banyak lagi gitu ya metode-metode lainnya. Namun di sini saya nggak akan bahas terlalu rinci. Intinya adalah metode maserasi, metode reflux, dan metode Soclete itu pemilihan metode-metode tersebut sangat didasarkan pada setidaknya 4 hal tadi. Yang pertama adalah polaritas dari senyawa, gitu ya. Yang kedua adalah stabilitas dari senyawa. Yang ketiga sifat psikokimia senyawa, kelarutan dan sebagainya, gitu ya. Yang keempat adalah bentuk matriksnya, kekerasan matriks, tekstur matriksnya. Ini akan menentukan apakah metode ekstraksinya dengan masterasi, perkolasi, reflux, atau metode-metode yang lain. Begitu. Ini kelebihan kekurangan bisa dipelajari langsung, reflux dan juga Soclete ya. Baik. Nah, kita mengenal juga ada ekstraksi menggunakan pelarutnya gas, gitu ya. Dalam hal ini gas ini adalah uap. Nah, bedakan pelarut gas dengan pelarut superkritik. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Untuk pelarut gas sendiri, kita banyak telah mengenal istilah destilasi uap, di mana pelarut pengekstraksinya itu adalah uap. Nah, uapnya dari mana? Ini adalah metode ekstraksi untuk minyak atsiri biasanya. Uapnya itu dari air yang dididihkan. Air yang dididihkan ini kan akan menghasilkan uap air. Uap airnya akan melewati bahan. Nah, bahan-bahan yang mudah menguap nanti di sini akan terambil. Di mana bahan yang mudah menguap, dia akan menguap bersama dengan uap air. Kenapa? Karena pada kondisi yang panas, senyawa tersebut akan menguap. Nanti akan masuk ke sini, sehingga nanti akan dihasilkanlah eh, senyawa yang mudah menguap. Salah satunya adalah minyak atsiri. Oke, kemudian ini gambaran lain dari destilasi uap. Dan berikutnya adalah metode ekstraksi modern. Salah satunya adalah ekstraksi superkritikal CO2 atau ekstraksi fluida superkritik. Nah, ekstraksi fluida superkritik, pelarut pengekstraksinya ini adalah superkritik. Artinya apa superkritik ini? Adalah satu pelarut dalam kondisi dia bukan berbentuk gas, tapi bukan berbentuk cairan. Gitu. Nah, CO2 kan gas, betul. CO2 itu adalah gas. Tapi pada kondisi superkritik, CO2 bukan lagi gas. Kenapa tidak disebutkan sebagai gas? Karena CO2 ini dia bentuknya menjadi lebih viskos. Gas kan nggak bisa dipegang, ya, nggak bisa dilihat. Sedangkan di sini CO2 bisa dilihat, bisa mengalir. Dan CO2 ini juga berbeda dengan gas. Kenapa? Karena CO2 dalam bentuk superkritik ini menjadi selain lebih viskos, lebih kental dibandingkan gas itu sendiri, massa jenisnya lebih berat dibandingkan dengan gas itu sendiri, dan daya difusitasnya menjadi lebih rendah. Kalau udara kan bisa tembus tuh, dinding ditembus, ini ditembus, tapi dia nggak bisa bawa apa-apa kalau udara. Berbeda dengan CO2 yang dibentuk superkritik, maka dia bisa menembus lapisan tertentu ya. Dalam hal ini adalah lapisan dinding sel misalkan, dan dia masih bisa membawa senyawa. Jadi gas CO2 ini bisa membawa senyawa. Yang sebelumnya dalam bentuk gas tidak bisa bawa senyawa, ini malah dia bisa membawa senyawa. Sehingga senyawa-senyawa yang terbawa oleh gas CO2 ini akan mudah keluar dari bahan sehingga bisa terekstraksi. Nah, ini adalah konsep dari fluida superkritik. Nah, selain gas CO2, bisa nggak menggunakan pelarut lain? Bisa, kita menggunakan air. Air juga bisa dibuat menjadi superkritik. Nah, air dalam kondisi superkritik sudah bukan lagi bentuk cair, tapi bentuknya superkritik. Artinya apa? Air yang sebelumnya lebih kental itu dibuat menjadi lebih encer di sini. Air yang sebelumnya dia bisa ngalir di bawah, tumpah ke bawah, ini menjadi lebih ngambang dan lebih bisa berdifusi. Kalau air kan kalau dibanjurkan ke misalkan gitu ya ke bahan, dia kan nggak mampu berdifusi langsung ke dalam bahan. Tapi dalam bentuk superkritik air bisa berdifusi. Jadi ini kita kenal ekstraksi fluida superkritik. Ini adalah karakteristik dari mainstream SFE. Ya, dia ada di sini ya fluida superkritiknya antara gas dan cairan. Makanya tidak bisa disebut gas, tidak bisa juga disebut sebagai cairan.
Dan ini adalah gas yang biasa digunakan. Di antara gas ini, pasti yang paling aman adalah gas karbon dioksida. Tidak hanya paling aman ya, suhunya juga paling memungkinkan untuk dicapai, tekanannya juga cukup rendah dibandingkan yang lain. Dan yang paling penting adalah di sini, di antara gas-gas ini, hanya karbon dioksida gas yang tidak mudah terbakar dan tidak toksik. Kebayang ya, kalau kita menggunakan gas metan. Gas metan itu baunya seperti gas LPG, mudah terbakar pula, gitu ya. Mereka menjadi tidak aman. Jadi gas karbon dioksida ini dipilih menjadi gas yang paling ideal untuk ekstraksi fluida superkritik. Tapi kelemahannya apa? Karbon dioksida dia bentuknya sifatnya adalah kurang polar, non polar ya. Sehingga senyawa-senyawa yang terambil adalah senyawa-senyawa yang memang tentunya kurang polar gitu. Baik, ini keuntungan penggunaan dari CO2 bisa dilihat ya. Dan ini adalah alat SFE-nya. Ini ada di ITB. SFE dengan pelarut air kita kenal sebagai superheated water extraction. Jadi pelarutnya air. Nah, berbeda dengan CO2, ketika kita menggunakan pelarut air, maka ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kenapa? Karena di sini setidaknya untuk bisa menjadikan air sebagai superkritik harus dipanaskan pada suhu 374 derajat Celcius dan tekanan 220,64 bar. Jauh lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan CO2, gitu ya. Tapi penggunaan air ini bisa menarik senyawa-senyawa yang lebih polar seperti glikosida, saponin, dan juga senyawa polar lainnya. Jadi antara pelarut air CO2 ada keuntungan, ada kekurangannya masing-masing ya. Kemudian ada metode menggunakan microwave. Nah, kalau microwave berarti ini menggunakan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini kaitannya dengan apa? Microwave ini akan mempengaruhi senyawa-senyawa yang memiliki gugus polar. Jadi senyawa dengan gugus polar ini akan berinteraksi dengan gelombang mikro ini sehingga dia akan bergerak sangat cepat. Ya, senyawa gugus nonpolar itu, gerakan ini nanti akan menghasilkan panas. Nah, sehingga ekstraksi dengan microwave ini kita bagi menjadi dua. Ada ekstraksi yang nanti akan menghasilkan panas, ada ekstraksi yang tidak menghasilkan panas. Nah, kalau ekstraksi yang menghasilkan panas berarti pelaut yang diberikan adalah pelaut-pelaut yang mengandung gugus hidroksi, gugus polar. Sehingga nanti akan menghasilkan panas. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang termostabil. Tapi kalau pelarutnya, kita mengharapkan pelarut senyawanya termolabil misalkan, tapi ingin menggunakan microwave, sehingga pemanasan yang dipilih adalah pemanasan internal khusus dari kandungan air di dalam bahan saja, maka pelarut yang digunakan adalah pelarut yang memang tidak mengandung gugus hidroksi. Contohnya adalah N-heksan. N-heksan disimpan di sini, maka pemanasan yang terjadi hanya ada di dalam bahan. Sehingga bahan menjadi hancur karena adanya air yang terpanaskan, tapi senyawa tetap terlindungi. Kenapa? Karena si senyawa ini tidak terpanaskan dalam waktu yang lama. Ketika dia misalkan pecah nih, senyawanya keluar, langsung larut dalam N-heksan yang dingin. N-heksan tidak akan panas. Kenapa? Karena N-heksan tidak mengandung gugus polar. Sehingga, sekali lagi, metode ekstraksi dengan microwave, ini ada yang cara panas, ada yang cara dingin. Cara panas untuk senyawa yang termostabil, cara dingin senyawa yang termolabil. Gimana supaya bisa menghasilkan panas? Gunakan pelarut yang polar. Supaya bisa tidak menghasilkan panas, gunakan pelarut yang non-polar. Itu ya bedanya. Baik, kemudian kita mengenal di ini ada dua istilah ya, microwave assist extraction dan microwave assist hydrodistillation. Kalau ekstraksi MAE berarti cara dingin, MWAHD berarti ini cara panas. Oke, ini perbandingan antara menggunakan microwave dengan metode ekstraksi lainnya bisa dilihat ya. Yang berikutnya adalah menggunakan ultrasound. Sound dalam kondisi ultra, yaitu frekuensinya 20 kHz sampai 100 MHz. Ini nggak didengar oleh manusia, tapi ini bisa menghasilkan riak gelembung. Jadi suara ketika dimasukkan ke dalam air, ini akan menghasilkan gelembung. Nah, gelembung suara ini semakin cepat si gelembung suaranya, maka dia akan menghasilkan energi. Nah, gelembung ini kan nanti akan pecah tuh. Nah, semakin cepat si gelembungnya misalkan berinteraksi dengan bahan ya, kemudian dia pecah, maka pecahan dari gelembung ini akan menghasilkan energi untuk memecah bahan. Jadi semakin cepat gitu ya si gelembungnya bertumbuhkan dengan bahan, maka bahan akan pecah sehingga senyawa akan mudah keluar. Jadi ini kaitannya adalah mekanik sebenarnya, yakni menggunakan gelembung yang dihasilkan dari suara
Kemudian gelembung ini nantinya akan memecahkan bahan. Nah, eh, ultrasound ini juga tidak hanya digunakan untuk proses ekstraksi, tapi juga pada proses pelarutan. Nah, proses pelarutan ini biasanya ketika Anda membuat suspensi misalkan ya. Nah, senyawa pada saat pembuatan suspensi kan senyawa itu kan yang awalnya dia bergerombol harus dipisah-pisah tuh. Gimana cara memisahkannya? Menggunakan gelembung. Ditembak oleh gelembung, awalnya bentuknya bongkahan, pecah. Tembak lagi pecah sampai bentuknya menjadi satuan-satuan yang nantinya akan terperangkap. Ya, terperangkap oleh pelarut atau terperangkap oleh misel sehingga terbentuklah suspensi. Jadi konsepnya sama. Ya. Oke, jadi eh, hasil akhir dari materi kita untuk sesi pertama ini adalah kita bisa memilah dari senyawa yang nanti akan kita ekstraksi, metode ekstraksi apa yang paling tepat. Gitu. Untuk bisa mengetahui metode yang paling tepat, maka Anda harus tahu dulu wujud senyawanya. Kalau Anda mengambil minyak atsiri, jelas minyak atsiri itu bentuknya cairan. Nah, kira-kira minyak atsirinya bentuknya jumlahnya melimpah atau enggak? Kalau jumlahnya melimpah, maka gunakan metode mekanik, itu lebih mudah. Tidak hanya minyak atsiri ya, minyak lemak itu juga bentuknya cairan. Ketika minyak lemaknya melimpah, contoh misalkan ya, minyak lemak dari eh, biji canola misalkan, atau minyak lemak dari biji zaitun. Nah, minyak kan melimpah, maka gunakan mekanik. Tapi ketika jumlahnya sedikit, maka kita lihat gitu ya, kalau jumlahnya sedikit, kita bisa menggunakan apakah metodenya yang untuk yang mudah menguap gitu ya, atau untuk yang sulit menguap. Nah, yang mudah menguap, ini contoh minyak atsiri, maka arahnya bisa ke destilasi. Kalau dia termostabil, tapi kalau termolabil, usahakan menggunakan ekstraksi pelarut. Kalau sulit menguap, contoh minyak lemak gitu ya, dan dia termostabil, maka kita gunakan ekstraksi pelarut. Tapi kalau termolabil, maka gunakan cara dingin. Untuk yang termostabil bisa cara dingin, bisa juga cara panas. Kalau bentuknya padatan, ya kita lihat karakteristiknya apakah sudah diketahui atau belum. Kalau belum diketahui, bisa bertingkat, bisa tunggal. Dari tekstur bahannya keras atau lunak gitu ya, bisa kita pilih cara yang berbeda. Stabilitasnya pakai termolabil atau termostabil, kita bisa pilih cara yang berbeda. Baik, eh, ujung dari bahasan kita yang pertama ini adalah bagaimana kita memilih metode ekstraksi. Dan tadi ada beberapa opsi penggunaan ekstraksi, penggunaan pelarut pada ekstraksi, yakni menggunakan pelarut-pelarut seperti air, ya, yang mana itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengganti pelarut-pelarut yang kita anggap sebagai pelarut yang nantinya mempengaruhi kehalalan. Nah, eh, tadi ya, saya sampaikan bahwa untuk menjamin kehalalan itu tidak hanya dari pemilihan pelarut saja. Nanti lihat dari proses lain. Boleh jadi kita menggunakan pelarutnya etanol, misalkan. Tapi ketika kita menggunakan pelarut etanol, pada saat proses pemekatan, etanol kita hilangkan dalam jumlah yang banyak. Maka kadar etanol di bawah 1% ini masih kategori boleh mendapatkan label halal. Ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan ketiga ya, terkait dengan metode ini. Di mana proses pembuatan ekstrak sendiri kita pemilihan ekstrak, metode ekstraksi. Nanti ada proses pemekatan, ada proses pengeringan. Nanti kita akan bahas terkait dengan parameter mutunya ya sedikit ya, supaya bisa terlihat tergambar bahwa oh ternyata masih boleh masuk kategori halal meskipun sebelumnya menggunakan etanol. Baik, itu dulu materi yang sudah kita bahas untuk minggu ini. Tadi banyak slide-slide yang saya eh, skip. Nah, tapi lengkapnya Anda bisa lihat di materi yang sudah saya simpan. Baik, itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.